Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin tentang rumah tangga gitu ya, mungkin banyak orang berpikir gini, aduh it's too complicated gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin rumah tangga, biasanya ini ya pemirsa, koreksi kalau salah. Biasanya kalau di Indonesia atau negara timur kita berpikir gini, ya suami harus lebih sukses lah, kan suami kepala rumah tangga, kan suami ini pemimpin dan lain sebagainya. Tapi gimana kalau kondisinya dibalik? Istri lebih sukses dari suami. Bakal ada sesuatu nggak sih di dalam rumah tangga? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu saat istri lebih sukses dari suami. Nah ngomong-ngomong tentang sukses pemirsa, setiap dari kita pasti ingin jadi orang yang sukses. Entah jadi pengusaha yang sukses, atau pebisnis yang sukses, ataupun karyawan yang sukses. Aku cuman karyawan biasa, tenang, karyawan pun bisa jadi sukses. Pertanyaannya gimana sih? Atau perilaku apa aja sih yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjadi karyawan yang sukses? Kita akan bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Disiplin. Nah ini dia, disiplin tuh kayaknya udah lah ya, modal mentoknya harus disiplin. Kenapa harus disiplin? Disiplin tuh banyak ya, mulai dari disiplin waktu, oh masuknya jam segini, pulangnya jam segini, istirahatnya jam segini, deadline-nya jam segini. Jadi semuanya itu sudah terorganize dengan baik gitu ya. Jadi disiplin ini dalam artian banyak sekali gitu ya. Karena kalau kita ngomongin gak disiplin, aduh udah masuknya telat, deadline-nya selalu mundur. Wah ini bukan berarti, bukan menjadi contoh yang baik ya untuk menjadi seorang karyawan yang sukses. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Jujur. Nah ini dia, jujur ini memang nilai yang sangat luar biasa ya pemirsa. Karena kita kalau ngomongin karyawan tapi kalau nggak jujur ya susah juga. Nggak akan bisa jadi orang kepercayaan, nggak akan bisa jadi sukses. Karena dimulai dari diri kita sendiri aja kita nggak jujur, gimana nanti kita bisa bekerja sama dengan orang-orang lain yang ada di sekitaran kita. Maka dari itu jujur ini menjadi modal yang sangat penting. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Selanjutnya adalah komunikatif. Nah kita berbicara masalah komunikasi. Gini, kita ini kan bekerja, misal di kantor gitu ya. Kita kan nggak kerja sendiri, kita pasti kan ada teman segala macam. Nah penting bagi kita untuk komunikatif karena kita kerjanya bareng, teamwork. Jadi penting bagi kita untuk sama-sama komunikasi supaya goalsnya yang ingin dicapai oleh perusahaan itu tercapai. Makanya kita harus komunikatif. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Teliti. Nah teliti juga penting gitu ya. Jangan sampai kita jadi orang yang careless gitu ya, yang nggak memperhatikan hal-hal yang detail. Nah teliti ini menjadi sangat penting karena pekerjaan besar itu bisa sukses kalau dari pekerjaan yang kecil. Maka dari itu dari hal yang kecil kita harus mulai teliti. Kita lihat yang terakhir pemirsa. Mau dan cepat belajar hal baru. Nah ini juga menjadi hal yang penting. Hidup itu selalu dinamis. Begitu juga dengan pekerjaan. Semua bergerak secara cepat. Kita harus mau dan cepat belajar hal baru supaya menjadi orang yang lebih maju. Oke, itu tadi beberapa hal perilaku untuk menjadi karyawan sukses dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa perilaku yang bisa kita lakukan untuk menjadi karyawan yang sukses. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mas Silvanus Hardianto, seorang HR and Organization Consultant. Selamat pagi Mas Silvan, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar Mas Mardias? Alhamdulillah baik, semoga Mas Ivan juga dan keluarga sehat terus ya Mas ya. Oke Mas, hari ini poin-poin yang sangat penting gitu ya bagi kita semuanya, terutama karyawan yang mungkin selama masa pandemi ini, pasca pandemi ya kita doakan seperti itu. Ini juga ingin memulai karir yang baru mungkin ya, karena satu dan lain hal kemarin harus cabut dari kantor yang lama, sekarang harus adaptasi dengan kantor yang baru. Nah mulai merintis lagi dari awal. Gimana sih kiat-kiatnya untuk menjadi karyawan yang sukses? Perilakunya yang pertama adalah disiplin. Nah disiplin ini konteks untuk karyawan yang sukses ini gimana Mas Ivan? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau buat saya pribadi ini suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar ya, masalah disiplin itu. Karena kualitas kerja itu salah satunya juga ditentukan dari bagaimana sikap disiplin pekerja tersebut gitu. Ini tidak hanya bicara tentang waktu ya, jam kerja, tapi juga
bagaimana kita bisa memenuhi target-target yang telah ditentukan di pekerjaan kita. Jadi disiplin ini salah satu kunci keberhasilan apapun pekerjaannya, meskipun ya dari hal yang receh-receh gitu ya sampai hal-hal yang juga lebih besar. Itu sih Mas Fadlian. Jadi memang disiplin ini penting sekali. Oke, nah disiplin ini kan satu kata yang mudah diucapkan nih Mas Ivan, tapi aduh gitu ya, berat banget buat dilakuinya gitu kan. Karena kan ya aku ingin disiplin, tapi kenyataannya aduh jamnya aja masuknya udah agak telat gitu ya. Terus deadline agak mundur-mundur gitu. Nah untuk apa ya menanamkan aku harus disiplin ini apa sebenarnya harus ditanamkan pertama kali sih Mas? Apa kita harus jadi karyawan sukses makanya kita harus disiplin atau gimana nih? Ya, jadi kenapa disiplin itu penting sekali? Karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ini yang akan menentukan kualitas pekerjaan kita. Kalau kita misalnya yang paling sering terjadi di kantor itu adalah masalah jam meeting aja deh. Yeah. Meeting jam 9 gitu misalnya. Kebanyakan yang saya perhatikan itu baru muncul jam 9 lewat, lalu kemudian baru benar-benar mulai meeting jam 9.15 terus bahkan setengah 10. Ini akan juga menunda pekerjaan yang seharusnya sudah diselesaikan. Nah ini salah satu contoh yang paling sering dan ini berdampak besar sebenarnya kepada hasil kinerja tadi gitu. Dan bagaimana kita menumbuhkan rasa disiplin itu? Bagaimana caranya biar kita bisa disiplin? Pertama, kita harus berpikirnya kalau buat saya pribadi ya, ini bagaimana kita kemudian bisa memikirkan tujuan pekerjaan ini apa, itu dulu. Dan kalau kita tahu tujuan pekerjaan ini apa dan dampaknya bagaimana, lalu kita bisa hitung mundur tuh untuk bisa menghasilkan itu semuanya, kira-kira kita butuh waktu dan pola yang seperti apa. Contoh kalau misalnya teman-teman ya mungkin yang udah terbiasa disiplin gitu ya, bangun pagi itu biasanya nanti akan juga otomatis terlaksana gitu, maksudnya secara jam biologi kita juga akan mengikuti gitu. Kalau sudah terbiasa disiplin. Buat yang belum terbiasa disiplin harus dimulai dengan alat bantu mungkin ya. Alat bantu mau pakai alarm kalau misalnya bangun pagi gitu. Kalau untuk pekerjaan yang harus selalu diingat adalah begini kalau buat saya, biar kita merasa ada dorongan yang sangat kuat. Saat ini kondisi di mana situasinya sedang sangat sulit. Percayalah bahwa siapapun yang ada di perusahaan itu pasti dan tergantikan. Dan banyak sekali orang-orang di luar sana yang ingin menduduki posisi kita saat ini. Jadi apa yang membuat kita tetap dipakai oleh perusahaan? Apa yang membuat kita tetap dikaryakan oleh perusahaan? Salah satunya disiplin. Tidak ada satu perusahaan pun yang mau mempekerjakan orang yang tidak disiplin. Itu saya yakin sekali. Oke, jadi jika ingin dipertahankan gitu ya, tetaplah disiplin ya, karena ini juga nilai yang sangat mahal. Oke, kita lanjut yang kedua, jujur. Nah, gimana nih Mas kalau jujur? Jujur ini kan nggak kelihatan ya, Betul. Tapi memang harus dibuktikan sih. Contoh sederhana kalau buat saya adalah ketika misalnya masalah waktu juga gitu. Bahwa kita sudah punya kesepakatan jam kerja jam sekian sampai jam sekian. Apakah dalam durasi bekerja kita benar-benar bisa memenuhi itu? Itu hal dasar. Ya. Di luar itu misalnya ketika kita bekerja dan berinteraksi dengan orang lain, apakah kita misalnya ditagih pekerjaannya padahal kita belum mengerjakannya sama sekali, lalu kita kemudian menyampaikan informasi, oh iya lagi sedang dikerjakan. On the way. Namun padahal sebenarnya itu belum gitu. Itu kan hal-hal kecil yang harusnya kita bisa latih gitu agar kita bisa selalu ya menyampaikan informasi yang sebenarnya, kecuali ini saya sampaikan kecuali ketika ada hal-hal yang memang ini dianggap akan berdampak kepada sesuatu yang tidak baik gitu, tapi bukannya kita juga lantas menghalalkan untuk tidak jujur gitu ya. Saya yakin teman-teman semuanya yang mendengarkan dan melihat ini paham maksud saya gitu. Bagaimana kita juga bisa lebih diplomatis dalam menyikapi sesuatu dan tetap tidak mengurangi integritas yang dimiliki oleh kita gitu. Dan kembali lagi, ketika kita misalnya sebagai seorang pengusaha gitu ya, pemilik bisnis, saya juga sangat yakin tidak ada pengusaha atau pemilik bisnis yang mau mempekerjakan pekerja yang tidak jujur. Sulit rasanya bekerja
pada orang yang tidak kita bisa percaya. Pasti akan ada barrier-barrier tertentu yang akhirnya kita tidak akan lebih lost gitu berinteraksinya. Oke, jadi kita bawaannya worry malah nggak tenang gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya, komunikatif. Kenapa kita harus komunikatif sih, Mas Ivan? Ya, yang saya perhatikan selama saya belajar di Human Resources selama 19 tahun ya, masalah terbesar di sebuah perusahaan atau di organisasi itu selalu tentang komunikasi. Karena mereka sebenarnya tidak berkomunikasi tapi berasumsi. Ini sering kali terjadi. Saya kira dia yang melakukan itu, saya pikir dia udah melakukannya, saya pikir itu baru selesainya tanggal sekian. Ini tidak komunikasi. Mereka tidak memvalidasi setiap informasi apakah benar demikian atau tidak. Dan ini yang sering menjadi masalah di perusahaan. Dan kembali lagi tentang komunikasi. Kalau seorang pekerja punya kemampuan dan merasa punya keahlian tertentu, tapi kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, dia tidak pernah cerita kepada atasannya bahwa dia bisa melakukan hal ini, tidak ada yang tahu. Dan orang akan melihat bahwa dia cuma bisanya itu saja. Inilah penting juga kita, kalau kita punya keahlian, kalau kita punya kemampuan, penting sekali bagi kita untuk bisa mengkomunikasikan, memberitahu kepada minimal atasan kita, rekan kerja kita, sehingga mereka juga bisa menjustifikasi bahwa iya kita punya kemampuan itu, sehingga akan berpengaruh kepada karir tentu saja. Dan makin tinggi level jabatan di sebuah perusahaan, kemampuan komunikasi baik tulis dan verbal itu penting sekali. Karena memang dengan berkomunikasi kita juga bisa menyampaikan apa yang dalam pikiran kita, menggerakkan tim kita untuk mencapai tujuan tim dan tujuan perusahaan. Itu harus dengan komunikasi, bukan dengan telepati atau asumsi. Telepati ya, ini zaman dulu banget ya. Oke, tetap komunikasi tetap nomor satu yang efektif juga pastinya ya Mas ya. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah teliti. Kenapa harus teliti? Dan teliti ini yang seperti apa yang harus dilakukan contoh nyatanya Mas? Teliti ketika misalnya kita dalam bekerja, apalagi kalau kita berkomunikasi tadi, mengkomunikasikan sesuatu secara tertulis deh misalnya. Kita itu sangat malas sekali memeriksa ulang apa yang kita tulis sebelum kita kirim. Itu hal sederhana itu. Tapi itu berdampak luar biasa. Dan saya yakin lagi bahwa tidak ada satu orang pun pengusaha yang mau mempekerjakan pekerja yang tidak teliti. Apalagi kalau dia berkaitan dengan data. Teman-teman di finance dan di accounting, salah koma, salah titik, selesai itu sudah. Beda nol, jumlah nolnya udah, waduh, besar sekali dampaknya. Inilah pentingnya kita juga selalu bisa teliti. Cara paling gampang untuk kita teliti di pekerjaan itu sebenarnya sangat mudah. Kita hanya butuh kesabaran, ya, dan itu hanya beberapa detik saja untuk membaca ulang pelan-pelan, memeriksa ulang apakah informasinya sudah benar, apakah datanya sudah benar sebelum kita serahkan kepada divisi lain atau orang lain atau siapapun yang akan menerima informasi dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi penting sekali teliti itu berdampak juga kepada kinerja, dan itu tentang reputasi. Itu tentang reputasi. Oke ya, teliti itu juga penting. Apalagi kalau lagi mau kirim-kirim email sama klien ya, badan emailnya udah ditulis, attachment-nya lupaan di attach gitu. Itu sering banget. Subjek copy paste yang sebelumnya. Betul. Oke, ya. Itu banyak Mas. Oke, yang terakhir Mas Ivan, mau dan cepat belajar hal-hal baru, gimana nih? Dunia bekerja itu sangat dinamis sekali. Dulu kita nggak tahu ada serangan COVID-19. Begitu datang serangan COVID-19, semuanya banyak yang berubah. Dan kalau kita tidak beradaptasi dengan cepat, kalau kita tidak belajar dengan cepat, kalau kita tidak kemudian mencoba memperhatikan lingkungan sekitar, tren apa yang akan terjadi di masa depan, itu bisa menjadi ancaman besar buat kita. Silakan bertanya ke diri kita masing-masing, apakah pekerjaan yang saya lakukan hari ini, besok, bulan depan, 3 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, masih ada atau tidak? Atau sudah digantikan oleh hal apapun itu? Entah oleh sistem, oleh teknologi, oleh orang yang punya kemampuan yang lebih banyak dari kita, oleh peran-peran lain yang akan, ya tentu saja mungkin harganya juga bisa lebih kompetitif dibandingkan dengan kita.
Nah, ini penting sekali nih, harus kita tanya ke diri kita sendiri. Apakah yang saya lakukan hari ini besok masih ada atau tidak? Kalau tidak, apa yang sedang saya lakukan hari itu? Jadi kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan cepat, mau belajar sesuatu hal baru gitu ya, kita ngeliat nih masa depan teknologi bagaimana, dan apakah posisi saya hari ini akan tergantikan atau tidak dengan teknologi itu, atau digantikan oleh atau dilebur oleh posisi yang lain dilakukan oleh satu orang saja. Nah, ini yang kita juga harus benar-benar perhatikan dengan baik. Kalau kita tidak selalu mau belajar, terutama hal baru gitu ya, dan belajar dengan cepat, ya siap-siap kita akan ketinggalan atau bahkan tidak dipakai lagi oleh perusahaan. Karena perusahaan pasti akan selalu mencari pekerja yang punya kemampuan yang lebih banyak, ya, dan juga secara biaya bisa lebih kompetitif. Ini prinsipnya pasti akan selalu seperti itu. Ya. Nggak di mana akan selalu seperti itu ya Mas Ivan ya. Yang lebih affordable. Oke, terima kasih Mas Silvanus Hardianto, Mas Ivan, HR and Organization Consultant, sudah berbagi ini ilmu yang sangat penting untuk kita semuanya. Semoga kita semua, Anda yang menyaksikan pemirsa, bisa menjadi karyawan yang sukses berkat kiat-kiat dari Mas Ivan. Terima kasih Mas Ivan, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsahaja.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, saat istri lebih sukses dari suami. Ayo para suami di rumah, jangan matiin TV-nya ya. Ini ilmu penting loh. Gitu ya, supaya rumah tangga tetap harmonis gitu ya, tetap saling mencintai dan pastinya saling mensupport. Nah, bagi Anda yang memiliki kalau kesah gitu ya, permasalahan seputar rumah tangga, istriku lebih sukses atau aku ini istri, supaya menjaga martabat suami tetap oke, gimana meskipun akhirnya karirku lebih oke dari suami aku. Nah, Anda boleh deh menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsahaja.tv. Nah, untuk membahasnya, kalau kita ngomongin masalah keluarga, siapa lagi sih? Ya, kita pasti akan ngobrol dengan Bapak Himawan Hadiraharja, pemerhati masalah keluarga dan Direktur Family First Indonesia. Selamat pagi Pak Himawan, apa kabar? Luar biasa, dan semangat pagi juga Mas Raden dan juga setiap pemirsa Bincang Sehati dimanapun Anda semua berada. Senang bisa ketemu lagi pada pagi hari ini. Oke, Pak Himawan, ini kalau udah ngelihat mukanya Pak Himawan ini ya udah auranya aura positif dalam rumah tangga gitu ya. Jadi untuk suami istri yang lagi berantem, lagi diem-dieman gitu ya, langsung nonton pagi ini ngeliat mukanya Pak Himawan langsung adem gitu ya. Oke, kita dengerin bareng-bareng ya sayang ya gitu. Oke, Pak, ini kalau kita ngomongin tentang rumah tangga kan sesuatu yang bagi banyak orang it's a complicated thing gitu. Itu adalah hal yang sangat rumit gitu ya. Nah, kita mulai dengan esensi menikah. Sebenarnya menikah atau nikah itu esensinya apa sih, Pak Himawan? Iya, memang nikah itu ada banyak sekali definisi, ada banyak sekali pengertian. Tapi saya mau coba ambil ya. Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin. Jadi ada sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita memang dengan kesadaran penuh. Jadi sekali lagi ada kesadaran penuhnya ya. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Sepakat ingin membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng. Diupayakan, pastilah setiap orang menikah pasti pengennya sekali seumur hidup gitu ya. Dan didasarkan pada komitmen untuk saling mengasihi, saling menghargai, saling mendukung, dan bersama-sama saling menyatu serta menjalankan hidup nikahnya dengan prinsip sesuai dengan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu esensinya di situ. Bagaimana dua pribadi yang berbeda ini bisa menyatu dalam satu komitmen pernikahan. Oke, karena kita lagi ngomongin dua kepala, dua badan, dua otak, dua pemikiran ya, yang harus dijadikan satu. That's the challenge ya. Itu tantangannya seperti itu. Nah, sebenarnya dengan melihat tantangan-tantangan yang ada, kadang-kala aja kita bergulat dengan diri kita sendiri ya, Pak Himawan ya. Kita kadang-kadang suka denial, apalagi kalau disatukan sama pasangan kita yang beda orang, beda badan, beda kepala, beda otak, beda pikiran, beda pandangan, ideologi, paradigma, dan lain sebagainya, kan seperti itu. Nah, apa yang harus dipersiapkan ketika seseorang ini berkomitmen untuk menikah? Wah, pertanyaan bagus nih Mas Raden. Yang pertama tentu saja harus memahami dulu kelemahan dan kelebihan diri kita. Sehingga nantinya kalau ada masalah dengan pasangan, kita tahu bagaimana prinsip kita untuk menyelesaikan masalah.
Dan kita juga bisa memahami juga dan menerima, lebih penting lagi, kelebihan dan kelemahan dan kelebihan daripada pasangan kita, supaya ketika ada surut perjalanan pernikahan ini kemudian mengelola relasi sosialnya. Banyak sekali pasangan dari ketika pacaran ya, ketika sudah mulai mengarah pernikahan, sudah mulai tanpa sadar mulai eksklusif, tiba-tiba terputus koneksinya, relasinya dengan teman-temannya, dengan bahkan mungkin dengan sanak saudaranya. Padahal di dalam hari pernikahan kita tetap butuh ya relasi selain dengan pasangan, relasi juga dengan teman-teman yang lain, supaya ketika ada sesuatu kita punya support system yang menolong kita menjalani kehidupan pernikahan kita. Lalu membiasakan komunikasi yang terbuka dan sehat. Kalau dari awal pasangan suami istri sudah terbiasa untuk saling terbuka, saling jujur, ini memudahkan mereka menghadapi gelombang-gelombang kehidupan dalam pernikahan. Lalu pikirkan dan diskusikan soal keuangan, juga pembagian tugas memenang. Ini perlu diselesaikan di awal lebih dulu, supaya jangan sampai ada saya pikir kamu yang ngerjain, saya pikir kamu, kayak tadi di pekerjaan kantor gitu juga ya, saya pikir dia yang kerjain Pak. Betul. Ini kan juga demikian, jadi harus ada pembagian yang jelas, dan kemudian batasan-batasan ya ketika ada konflik, apakah boleh keluar dari rumah misalnya, atau ketika satu lagi marah boleh nggak diam sebentar. Ini semua batasan-batasan seperti ini perlu dibicarakan di awal, dan sepakati segala sesuatu yang penting dan berkaitan dengan masalah anak gitu Mas. Nah ini menarik nih, Pak Himawan baru saja menyebut ini sudah harus dibagi-bagi, kesepakatannya sudah dari awal seperti itu. Nah yang menarik adalah apakah ketika sudah menikah, kan orang selalu ngomong, kita udah hidup bersama nih, jadi semuanya harus jadi satu. Sebenarnya apakah semua hal harus dijadikan satu atau tetap nih? Maksudnya ini tanggung jawab bersama, ini tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan juga istri gitu Pak. Ya, jadi memang dalam beberapa hal perlu disatukan, misalnya masalah keuangan ya. Minimal sekali, kalaupun tidak bisa, mungkin tidak perlu sampai joint account ya, itu kan sangat idealis sekali, tapi mungkin paling tidak ada keterbukaan. Suami tahu berapa pendapatan istrinya dan juga sebaliknya. Pendapatannya yang total ya, bukan cuma gaji pokoknya doang, yang komisi diumpetin, bukan itu ya. Benar-benar terbuka. Lalu kemudian memang tetap ada pembagian ya tadi ya. Siapa yang mengerjakan ini, siapa yang mengerjakan itu. Tapi meskipun ada pembagian seperti itu, kalau dalam perusahaan pun juga demikian, ada job description, tapi tetap ya namanya teamwork, tetap ada kelenturan-kelenturan. Artinya kalau kerjaan sudah selesai ya saling bantu. Sama dalam pernikahan juga demikian ya, bagaimana meskipun sudah ada pembicaraan, pembagian dan segala macamnya, tapi semangatnya adalah kita kerjain sama-sama ya. Ini cuma biar jelas aja siapa yang tanggung jawab soal apa, tapi dalam prakteknya nanti kita jalanin sama-sama. Itu seperti itu Mas. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tentang praktek dalam rumah tangga gitu ya, faktor ekonomi kan juga berperan penting ya. Mungkin orang bilang, aduh hidup itu pokoknya penuh dengan cinta, tapi cinta nggak bisa beli beras, nggak bisa beli sayur gitu ya Pak ya. Tetap harus ada faktor ekonomi di sana seperti itu. Nah, faktor ekonomi menjadi hal yang sangat krusial dan sensitif juga kalau kita ngomong rumah tangga, apalagi di masa pandemi seperti sekarang gitu ya, di mana ekonomi lumayan agak menurun. Nah, pertanyaannya gini, harus didiskusikan dari awal nggak sih Pak masalah ekonomi, atau kan banyak orang yang bilang ya udah nggak apa-apa, nanti kalau udah nikah kita cari rezeki bareng-bareng deh gitu. Itu ideal nggak sih sebenarnya seperti itu? Gimana nih? Tadi Mas Raden sudah bagus sekali statementnya, saya kutip ya Mas Raden ya, cinta mau beli daging nggak bisa pakai cinta kan, harus pakai duit gitu ya. Kita bayar uang sekolah nggak bisa dengan cinta, harus pakai duit juga. Nah, jadi memang dari awal masalah keuangan ini perlu dibicarakan sama-sama. Nanti ketika misalnya nih tidak hanya masalah pengelolaan keuangan, membuat budget, tapi juga termasuk begini nanti setelah menikah siapa yang kerja? Boleh nggak kerja dua-duanya? Apakah salah satu saja? Atau mungkin yang suami ya karena masih punya kemampuan, masih punya kesehatan dia kerja, sementara istri untuk mendukung mungkin bukan kerja tapi mungkin bisnis online di rumah atau apa. Nah hal seperti ini harus jelas di awal gitu. Paling tidak begini, mungkin sudah ada, nanti kita lihat deh kalau ada masa-masa sulit kita diskusi lagi, tapi paling tidak kalau semuanya berjalan normal itu seperti ini pengaturannya. Ini perlu juga ya, kalau dari awal ketika belum menikah saja sudah menghindar terus ya, ntar lihat dulu deh. Saya malah melihatnya bisa jadi ketika seorang pria atau seorang wanita yang dalam relasi yang serius enggan bicara soal keuangan ini malah bisa menjadi indikasi dia sih serius nggak sih mau bangun relasi sama saya, serius mau sampai nikah nggak sih. Nah ini titik di mana harus mulai bertanya-tanya, dan bahkan kemudian kalau perlu ya kalau nggak ada kejelasan ya
ambil keputusan masih mau diteruskan atau wassalam, selesai di sini. Wassalam. Cukup demikian, terima kasih gitu ya. Nah, ini juga ya barusan juga kan Pak Himawan menyebut ya, biasanya kan suami dan suami gitu. Kalau di pikiran kita juga sebagai orang Indonesia, orang Timur pada umumnya adalah bagaimana kita berpikir suami itu kan kepala rumah tangga, imamnya gitu kan. Jadi dia harus lebih sukses dong, penghasilannya harus lebih gede, karirnya harus lebih oke. Kemudian ya kerjanya segala macam gitu. Nah, menurut pandangan seorang Pak Himawan gitu, apakah memang harus suami lebih sukses daripada istri atau gimana nih? Ini perwakilan suami-suami ya. Iya. Mungkin beberapa penonton yang perempuan, aduh yang bicara laki-laki lagi. Tapi gini ya, semuanya ya, Bapak Ibu semuanya, memang kita tinggal di Indonesia di mana memang sejak dari kita kecil pun sudah ditanamkan stigma sosial bahwa peran utama dari laki-laki itu memang sebagai kepala rumah tangga itu mencari nafkah gitu ya. Bahkan 12 November yang lalu ketika kita memperingati Hari Ayah, seringkali peran ayah itu KPI-nya, performance indicator-nya cuman kalau udah bisa nafkahin keluarga, udah sukses jadi ayah gitu. Padahal nggak demikian gitu ya. Nah, sementara kalau buat istri selalu dilekatkan dengan peran domestik, urusan rumah tangga. Belum lagi tidak hanya masalah stigma sosial seperti ini, tapi juga ada kaitannya dan kecenderungan banyak budaya Indonesia yang menerapkan sistem patriarki di mana memang pria sangat menjadi sentral. Padahal sekarang ini zaman modern, ini mengubah banyak sekali ya, termasuk peran utama suami istri dalam keluarga. Banyak perempuan yang juga bekerja, meniti karir, dan bisa juga memiliki kemampuan, jabatan, dan kesempatan yang sama dengan para pria. Dan ini menyebabkan potensi bahwa seorang istri, seorang perempuan ini bisa memiliki penghasilan yang juga bisa mensupport, bahkan menafkahi keluarga ketika memang diperlukan. Oke, nah ini kan Pak Himawan ngomongin masalah equality ya, masalah kesetaraan gitu ya, bagaimana gender antara laki dan perempuan bisa sama, karena kita udah zamannya zaman modern, bukan lagi patriarki di mana pria lebih tinggi seperti itu. Tapi pertanyaannya kemudian adalah nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya, bagaimana jika perempuannya atau si istrinya ini lebih sukses dari suaminya, akankah timbul konflik? Nanti akan kita jawab di segmen selanjutnya ya Pak Himawan ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas salah satu topik yang menarik untuk kita semuanya ya. Menarik untuk para suami, lebih menarik lagi untuk para istri. Saat istri lebih sukses dari suami. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Masih bersama dengan Bapak Himawan Hadiraharja, pemerhati masalah keluarga dan Direktur Family First Indonesia. Pak Himawan, ini pertanyaan tadi sempat ke-skip gitu ya sebelum kita break. Gimana kalau statusnya si istri lebih sukses dari suami? Kira-kira akan ada konflik atau enggak? Ini harus didengerin para suami dan istri di seluruh Indonesia ya. Harus didengerin nih omongannya Pak Himawan nih. Gimana nih Pak Himawan? Iya, memang tim dari American Psychological Association itu pernah membuat sebuah studi dan hasilnya adalah kesuksesan karir istri memang bisa menjadi pangkal dari konflik rumah tangga. Kenapa? Karena ketika melihat istrinya sukses, maka si pria yang dididik dengan konsep patriarki, dididik dengan konsep kepriaan yang saya boleh katakan tradisional gitulah ya, karena pria harus yang memimpin, pria harus yang kerja, harus yang sukses. Ini merasa dirinya gagal. Dasarnya pria juga kemudian memang rata-rata pria ya umumnya kan pengen kompetisi ya, pengen nggak mau kalah kan, lihat temennya beli jam baru dia juga pengen punya handphone baru ya, istri baru pengen juga, oh enggak juga ya. Enggak selalu. Nah jadi poin saya adalah sifat dasar manusia memang pengen kompetisi, sehingga ketika melihat si istrinya lebih sukses ada rasa merasa disaingi, ada rasa merasa dia dikalahkan dan dia merasa dirinya gagal. Nah, ada kecenderungan pria juga yang punya nilai maskulinitas yang tradisional. Artinya dia memang memandang dirinya, saya ini harus lebih berhasil dari perempuan, baik dari sisi pekerjaan, dari sisi penghasilan,
dan biasanya dia keberatan. Yang pria-pria seperti ini akan keberatan kalau istrinya punya kesuksesan yang melebihi dirinya sendiri. Apalagi kalau kemudian terancam. Ini Mas Raden kira-kira. Oke, Pak Himawan. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut Pak Himawan. Nah, gini, kan ada satu kondisi nih, di mana mungkin karena satu dan lain hal gitu ya, kita tidak ngerti antara masalah faktor A, B, C, X segala macam, mengharuskan suami harus stay di rumah, nggak kerja, tapi harus ngurus rumah tangga, ngurus anak, ngurus rumah dan lain sebagainya. Jadi mau nggak mau istrinya yang harus kerja, sehingga disebut bapak rumah tangga. Ya mungkin bagi kita untuk orang Indonesia masih agak terkesan gimana gitu, apalagi kalau mungkin ya bukan stereotip, tapi mungkin di kampung-kampung kan akan dipandang tetangga seperti apa gitu. Nah, menurut pandangan Pak Himawan sebagai pemerhati masalah keluarga, bagaimana sih pandangan ketika ada bapak yang menjadi bapak rumah tangga, istrinya yang bekerja gitu, Pak? Iya, dalam hal ini memang kalau kita bicara ya idealnya memang seharusnya pria yang menjadi pemberi nafkah, tetapi selama pandemi ini pun kita sudah banyak melihat kenyataan ya para pria yang terpaksa harus dikurangi karena pengurangan pekerjaan di perusahaannya, harus menjadi kehilangan pekerjaannya. Nah, di saat posisi seperti ini memang penting bagi para wanita untuk kemudian tidak hanya memberi kekuatan, tidak hanya mendorong bagi suaminya, tapi juga kalau memang dirasa kembali, maka padahal kan kebutuhan jalan terus nih. Nah, berarti wanita perlu take over. Itu kenapa wanita perlu punya keterampilan, perlu punya skill untuk bisa membantu suaminya. Kuncinya sih sebetulnya pada kesepakatan ya, yang dibuat oleh suami istri dan kemampuan mereka mengelola emosi, termasuk meresponi setiap pandangan daripada para nyinyirwan dan nyinyirwati di sekeliling mereka. Gitu ya. Dari sisi suami memang perlu menunjukkan sikap pantang menyerah dan berusaha berikhtiar untuk mendapatkan penghasilan bagi keluarga. Jangan kemudian dia terpukul karena situasi, karena keadaan, dan bahkan kemudian menjadi pasif, apalagi sampai jadi malas. Ini yang penting sebetulnya. Jadi nggak ada masalah kalau memang disepakati bersama, dua-duanya juga perlu bisa seia sekata dalam meresponi setiap pandangan-pandangan dari masyarakat sekitar. Yang penting adalah meskipun penghasilan bapak menjadi bapak rumah tangga, tapi dalam banyak hal tetap dia menunjukkan kepemimpinannya sebagai seorang laki-laki memimpin keluarganya. Oke. Kuncinya kan asal tidak malas, tetap berusaha seperti itu ya Pak Himawan ya. Tapi kan mau nggak mau kan sebagai laki-laki gitu ya Pak Himawan ya. Pastilah ada rasa down-nya, pasti ada dropnya, pasti ada. Apalagi di hadapan anak-anak ya. Bagaimana kemudian anak-anak melihat kok ibunya yang berjuang, bapaknya di rumah. Meskipun di rumah juga berjuang ya, kerjain pekerjaan rumah tangga itu nggak mudah loh, itu berat juga seperti itu. Tapi kan lagi-lagi kita ngomongin masalah point of view-nya pria kan. Apakah ketika hal ini terjadi, wibawanya si pria ini, si suami ini masih ada nggak sih Pak? Atau sudah runtuh berkeping-keping? Gimana nih? Iya, wibawa seorang laki-laki lah ya, itu sebetulnya tidak hanya dibangun atau didasarkan pada kemampuannya dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi wibawa seorang laki-laki sebetulnya terlihat dari integritasnya, karakternya yang dewasa dan bijaksana dalam memutuskan, dalam mendedikasikan waktunya buat keluarganya, kemampuannya memimpin keluarga untuk beribadah, mentaati aturan dan norma yang berlaku, dan juga termasuk menjaga ikrar kesetiaan dalam janji nikahnya kepada pasangannya. Karena meskipun seorang suami jago cari duit ini ya Mas Raden ya, dan juga pemirsa Bincang Sehati, jago cari duit ya, bisnisnya berhasil, kerjaannya luar biasa. Tapi kalau karakternya bermasalah, bahkan dia sering terlibat perselingkuhan, bahkan mungkin terlibat perilaku kriminal, termasuk korupsi segala, dia bisa saja tetap kehilangan wibawanya meskipun dia jago cari duit. Itu, Raden. Nah itu ya, wah ini penting banget nih pemirsa. Aduh sayang kalau kelewatan tadi ya. Pokoknya nanti nonton lagi ya episode hari ini, diputer terus ya. Ini ilmu banget supaya rumah tangganya tetap harmonis ya. Oke, Pak Himawan, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram aku bacakan ya Pak Himawan ya. Ini dari Ibu Indah nih ya. Pak, kakak ipar saya punya karier lebih bagus dari kakak saya. Akhirnya istrinya, kakaknya berarti cowok nih ya. Akhirnya istrinya kakaknya ini suka menyepelekan kakak saya. Oke, bahkan di depan anak-anak. Herannya kakak saya ngalah terus katanya demi anak-anak.
tapi saya yang greget yang lihatnya mungkin ya, apalagi saat acara keluarga. Oke. Bagaimana ngomongnya ke mereka ya supaya tidak terkesan ikut campur. Terima kasih kembali Bu Indah. Ini kakaknya cowok, punya istri, istrinya lebih bagus dan kadang-kadang itu suka menyepelekan. Wah, ini pas banget nih dengan tema kita hari ini. Gimana nih Pak Himawan? Iya, memang sebetulnya persoalan utamanya bukan masalah mana yang jumlah penghasilan lebih besar, tapi pada sikap hatinya yang berubah. Ya kan, dulu ketika suaminya masih bisa pintar cari duit, wah istrinya masih hormat. Tapi begitu istrinya lebih berhasil, lebih dapat banyak berkahnya, dia jadi sombong. Nah, perubahan sikap hati inilah yang memang menghadapi yang seringkali menimbulkan masalah. Jadi yang pertama adalah pasti kalau sebagai adik ipar memang posisinya agak kurang kuat ya, posisi adik bagaimanapun juga kita harus menghadapi kenyataan di masyarakat. Masukan dari yang lebih muda ini kadang-kadang suka kurang dengar gitu ya. Kamu masih rookie, masih junior, ngomong apa kamu gitu ya. Adik lagi, kamu nggak punya hak gitu ya. Sehingga dalam hal ini coba pendekatan dari hati ke hati lebih dulu. Dalam hal ini kuatkan hati si kakak gitu ya, bahwa Kak ini udah bukan lagi demi anak-anak, tapi sudah nggak sehat juga buat anak-anak. Masa anak-anak melihat kakak sebagai pihak yang lemah. Nanti ketika mereka bangun rumah tangga, nanti gimana nih seperti ini ya. Ambil waktu untuk pendekatan baik-baik. Lalu kemudian diingatkan kepada sang kakak ipar gitu ya, bahwa ini tuh berkah, ini tuh anugerah loh ya, kesempatan. Mungkin memang karena memang kakak ipar punya kemampuan yang lebih gitu ya. Tapi bukan berarti, ingat ya, saya kira dalam keimanan kita kepada Tuhan, apapun iman Anda, kita semua sepakat ya bahwa bagaimanapun juga dalam menjadi seorang pemimpin itu tetap pria yang dipercaya untuk memimpin. Sehingga dalam hal ini perlu belajar menundukkan diri. Jangan sampai nanti menimbulkan masalah di kemudian hari. Bila perlu minta pertolongan daripada keluarga besar yang lain yang memiliki relasi yang baik dan juga disegani, dihormati oleh kakak ipar terutama, supaya bisa menengahi konflik yang ada. Saya kira itu mungkin jawaban saya secara singkat dengan waktu yang terbatas. Oke, ya semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Indah ya, dan semoga keluarga kakaknya dan kakak iparnya tetap harmonis terus, gitu, yang terbaik untuk mereka berdua lah ya, dan juga pastinya anak-anak itu juga yang penting ya. Terima kasih. Oke, Pak Himawan, ini ada hubungannya juga sama pertanyaannya Bu Indah ya barusannya. Ini kan yang harus dilihat, apalagi kalau sudah punya anak nih, ini kan dilihat banget sama anak-anak gitu kan. Nah, gimana sih cara mengomunikasikan, entah kasusnya Bu Indah tadi, ataupun kalau tadi kita bicara masalah istrinya lebih sukses gitu, yang akhirnya kelihatan suaminya cuma di rumah aja. Ini juga kan tadi Pak Himawan menyebut, dilihat langsung anak-anak nih, role model nanti kalau berumah tangga jadi gini-gini segala macam. Gimana sih cara mengomunikasikan, karena ini juga penting untuk masa depan anak-anak, Pak? Ya, tentu saja kalau kita bicara situasi-situasi khusus ya, di mana memang karena faktor ekonomi, faktor pandemi misalnya, suami tidak bekerja dan kemudian istri punya keterampilan yang bisa menopang keluarga untuk sementara waktu. Ini menjadi teaching moment atau kesempatan untuk mengajarkan kepada anak-anak bahwa memang hidup tidak selalu punya kondisi yang ideal. Perlu kelenturan-kelenturan dalam menghadapi tantangan hidup. Ya, memang kan kamu kan lihat sendiri kan, dulu kan bapak yang pergi, bapak yang kerja. Nah, ini memang bapak lagi ada cobaan, lagi ada pengujian dari yang kuasa, lagi nggak bisa kerja, ya udah ibu yang kerja, ya ibu adalah usaha, ada keterampilan dikit-dikit, yang penting buat kamu semuanya bisa tercukupi. Ya nanti dalam hidup nikah juga seperti ini, kalian saling kompak, saling nutupin. Dan saya saya teringat dengan kejadian waktu pertandingan final ganda putri ya, bagaimana pasangan kita Grecia Polii dan Priska itu saling cover ya. Bahkan ketika senar raketnya putus, dia keluar sebentar 20 detik untuk ganti raket, temannya ini yang mengcover dan gak ada komplain, karena mereka saling tahu kan. Yang penting kita saling cover. Tujuan akhirnya adalah pertandingan ini bisa dimenangkan. Dalam pernikahan juga demikian. Yang penting kehidupan jalan terus, anak-anak tercukupi, makan cukup, biaya sekolah bisa dibayar. Tidak masalah kalau memang dalam kondisi sementara waktu si ibu yang kelihatan menjadi penopang secara ekonomi. Tapi sang ayah juga harus bangkit, sekecil apapun, sesedikit apapun, tetap harus bisa mendapatkan penghasilan supaya dia bisa punya pride sebagai seorang pemimpin dalam keluarga.
Oke, gitu. karena pada ujung-ujungnya diharapkan adalah bahagia bersama keluarga gitu ya. Yang penting suaminya, bapaknya harus tetap berusaha sehingga di mata anak-anak tetap terjaga wibawanya. Seperti itu ya Pak Himawan, ini sangat luar biasa. Ilmu dan ilmu gitu ya. Ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tadi kita sudah membahas istri lebih sukses dari suami. Nggak ada masalah kalau tadi ada kesempatan dan komunikasi dan lain sebagainya. Nah nanti di segmen terakhir Pak Himawan kita akan bahas nih. Supaya rumah tangganya tetap harmonis, lebih harmonis, tambah harmonis seperti apa? Nanti kita akan bahas di segmen terakhir ya Pak Himawan ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih bersama dengan Bapak Himawan Hardiraharja, pemerhati masalah keluarga dan Direktur Family First Indonesia. Pak Himawan, di segmen terakhir ini kita akan membahas tips keluarga harmonis ya Pak ya. Yang pertama adalah buat komitmen jangka panjang. Seberapa penting komitmen jangka panjang untuk keluarga yang harmonis Pak? Sangat penting sekali karena namanya perjalanan kehidupan pernikahan kan pasti ada up and down-nya gitu ya, pasti ada dinamika. Sehingga perlu namanya komitmen, dan komitmen dalam pernikahan itu adalah bunyinya begini, istilahnya begini, aku akan tetap melakukan bagianku meskipun kamu belum melakukan bagianmu, bahkan aku akan menolongmu melakukan bagianmu supaya bersama-sama kita bisa mewujudkan janji nikah kita. Ini beda dengan sikap mental kontrak ya, kamu lakuin bagian kamu, baru aku lakuin bagian kamu, kalau kamu enggak, ya aku juga enggak. Nah, ini yang seperti ini nggak bisa untuk membangun pernikahan jangka panjang, Mas Raden. Oke, kamu, aku gitu ya. Ada yang sering kita dengar kan, kalau istri, duitmu, duitku, duitku, duitku. Itu bercanda ya Pak ya, itu begitu. Oke, setelah komitmen jangka panjang Pak, yang kedua adalah jujur dan terbuka dengan pasangan. Nah, masalahnya adalah sulit nih di masa-masa sekarang untuk jujur dan terbuka sama pasangan. HP aja mungkin bisa 2, account mungkin bisa punya 2 juga kan gitu. Gimana nih Pak? Ya, kalau kejujuran dan keterbukaan ini justru sangat mendasar ya di dalam kehidupan pernikahan. Karena kan pernikahan itu 2 pribadi, kalau kita pakai perumpamaan 2 pribadi yang menyatu jadi satu. Kalau tidak ada ganjelan, tidak ada rahasia, maka proses menyatunya akan perfect sekali, tidak ada celah sama sekali. Tetapi kalau ada yang disembunyikan, ada masalah yang tidak diungkapkan, ada simpanan-simpanan masalah, termasuk juga simpanan yang lain, itu seperti ada ganjelan di sini, sehingga proses nyatunya nggak bisa perfect, Mas Raden. Itu kenapa ini perlu dikemukakan supaya tidak ada ganjelan, supaya hidup nikah kita menjadi lebih mudah. Dan kalau seandainya ada masalah, didialogkan ya, didiskusikan, dan motivasinya itu mendiskusikan ini adalah menemukan solusi, bukan saling menyerang atau saling menjatuhkan. Gitu. Karena biasanya kalau suami istri udah pakai ego masing-masing, diskusi awalnya niatnya mau diskusi nyelesain masalah, malah tambah runyam ya, karena api ketemu api, wah udah jadi negara api ya. Oke, kita lanjut. Nah ini baru aja kita bahas, hindari sikap emosional dan egois. Tapi kalau lagi tinggi-tingginya, sepaneng-sepanengnya pasti keluar tuh Pak, emosi dan egois. Gimana cara menghindarinya nih? Iya, belajar untuk berempati dengan pasangan ya, jangan hanya kita memaksakan kepentingan dan keinginan sendiri. Kalau dalam pernikahan dan beberapa kesempatan saya selalu mengatakan begini, bedanya kehidupan pernikahan dengan relasi yang lain itu apa? Kalau relasi yang lain itu bahagiakan aku, perhatikan aku, sayangi aku. Kalau dalam relasi pernikahan yang jangka panjang, justru fokus kita pada pasangan, bahagiakan pasangan, kasih pasangan, hormati pasangan, senangkan pasangan. Ketika pasangan disenangkan, maka in return ya itu akan berbalik lagi juga membahagiakan kita. Lakukan semaksimal mungkin ya supaya kita belajar untuk memahami pasangan, terima masukan dengan hati yang terbuka agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena mungkin kalau orang lain hanya bisa muji-muji kita, tapi pasangan kita bisa kasih masukan yang baik. Saya paling senang itu kalau misalnya saya memberikan seminar gitu ya, saya ajak istri saya. Nanti ketika yang lain-lainnya, Pak, makasih Pak, bagus Pak, istri saya tuh pasti menemukan satu cara untuk membuat saya tetap di bumi. Kamu tadi kepanjangan di sini, kamu tadi kelamaan di sini. Saya terima dengan positif gitu ya. Wah terima kasih. Kalau kamu nggak ngasih masukan yang jujur seperti ini, saya bisa terbang di awang-awang, merasa udah bagus banget. Jadi, iya, jadi itu perlu untuk kita menjadi pribadi lebih baik lagi supaya
pasangan kita, anak-anak kita bisa lebih berbahagia dan bisa lebih baik. Oke, di balik pria sukses ada istri yang suka ngoceh-ngoceh di belakang ya Pak ya. Oke, selanjutnya utamakan kebersamaan. Gimana nih? Ya, setiap pasangan suami istri perlu sadar bahwa mereka berada di kapal yang sama. Mereka bukan sedang berkompetisi, tapi mereka sedang berkolaborasi. Lakukan segala upaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan kebersamaan, karena pada akhirnya ada sebuah keuntungan jangka panjang yang tidak hanya dialami atau dirasakan oleh kedua suami istri, tapi juga untuk anak-anak dan juga generasi ke depan. Ketika kebersamaan itu bisa membangkitkan, memperkuat kepercayaan, memperkuat saling pengertian, dan ini akan semakin memudahkan menghadapi riak-riak gelombang kehidupan pernikahan. Oke, yang terakhir Pak Himawan, berada dalam komunitas yang sehat ini seperti apa nih? Ya, komunitas yang sehat itu adalah rekan, kolega, komunitas yang punya nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendukung kita justru untuk tetap bertahan di masa-masa sulit, untuk mempertahankan komitmen pernikahan, untuk menghormati dan tetap setia pada pasangan. Ini penting sekali karena di saat-saat kita sedang punya masalah, kita sepertinya buntu, kita perlu orang-orang lain yang tidak berada dalam masalah yang sama supaya mereka bisa memberikan pandangan kekuatan yang objektif supaya kita sekali lagi bisa mempertahankan janji nikah kita, gitu Mas Raden. Oke, sangat luar biasa hari ini, sangat inspiratif. Kita doakan semoga suami dan istri di seluruh Indonesia ini harmonis, bahagia bersama anak-anak ya. Apapun kondisinya harus saling support, entah istrinya yang kerja, suaminya belum, ataupun sebaliknya, pokoknya semuanya harus disupport bersama-sama karena namanya rumah tangga bukan hidup masing-masing gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Himawan Hadira Harja, pemerhati masalah keluarga dan Direktur Family First Indonesia sudah berbagi ini ilmu-ilmu yang sangat luar biasa dari Bapak. Coba diaplikasikan sehingga kita jadi keluarga yang bahagia. Terima kasih Pak Himawan, selamat pagi, salam untuk keluarga di rumah. Sama-sama, selamat pagi. Baik pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Matlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.